cotton budnya ini ya buat ngebersihin ada upil-upilnya. Assalamualaikum, halo mom semuanya. Siapa nih di sini yang sebentar lagi nunggu detik-detik persalinan? Nah, sambil menunggu detik persalinan, sebaiknya kita menyiapkan perlengkapan persalinan ini dari jauh-jauh hari. Nah, aku di sini mau nunjukin atau sedikit memberi informasi tentang apa aja sih yang kita butuhin untuk persiapan perlengkapan bayi, persiapan perlengkapan ibunya menjelang detik persalinan. Nah, saran dari aku sebelum kita nyiapin dan membeli perlengkapannya, kita buat checklist dulu apa aja sih yang kita butuhin, yang harus kita beli dan yang nggak harus kita beli. Kalau aku sendiri, aku lihat dulu nih perlengkapan apa aja yang sekiranya udah ada di rumah. Misalkan dari kakak sebelumnya udah ada sebagian, jadi aku itu nggak perlu beli lagi, aku tinggal pakai yang punya kakaknya dan aku beli yang belum ada, seperti itu. Alhamdulillah ini kehamilan pertamaku. Nah, di sini aku mau memberi informasinya perlengkapan apa aja yang harus disiapkan ketika menjelang persalinan yang pertama. Selain itu, aku nih nyiapin perlengkapan ini ketika lagi masa pandemi 2020. Jadi aku lebih banyak menyiapkan perlengkapan ini secara online dibanding aku harus ke tokonya langsung. Nanti untuk beberapa link tokonya bisa aku kasih di kolom deskripsi ya. Nah, Mams, di sini aku mau ngasih sedikit trik nih bagaimana kita belanja online untuk perlengkapan bayi. Nah, untuk perlengkapan bayi ini menurut aku kalau kita mau belanja di online, jadi yang harus kita lihat ini yang pertama ini review dari barang tersebut. Nah, kita lihat reviewnya ini bagus atau enggak, kayak gitu, banyak yang komplain atau enggak. Yang kedua ini mungkin merek ya, jadi kita lihat juga merek apa sih yang sekiranya direkomendasikan oleh mams-mams yang lain. Terus yang ketiga ini harga, jadi kita karena kita beli di online ini, keuntungannya ini kita bisa lihat harga-harga dari toko-toko yang lain gitu dengan merek yang sama. Selain itu, aku juga mau ngasih tahu Mams, jadi karena bayi ini cepet besar, jadi aku saranin Mams ini nggak usah beli terlalu banyak untuk kebutuhan bayi. Aku sendiri pun beli nggak terlalu banyak perlengkapannya gitu. Jadi nanti kalau misalkan bayi itu sudah besar, aku bisa belanja lagi gitu, biar kita juga bisa memanage uang yang kita butuhkan. Nah, nggak usah berlama-lama, sekarang kita lihat ya apa aja sih yang aku beli dan aku siapkan. Yuk. Perlengkapan pertama yang aku beli ini di Tokopedia. Sebelum aku beli perlengkapan itu, aku sebenarnya udah lihat juga dari Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya, tapi ternyata harga paling murah itu di Tokopedia. Nah, untuk baju pertama ini aku belinya ini baju panjang sama celana panjangnya, jadi satu toko. Ini sebenarnya dibelinya secara terpisah, tapi karena pas beli itu jadi satu, jadi dia sekalian masangin satu pasang kayak gini. Ini aku beli enggak banyak-banyak, cuma 3 baju aja yang panjang ini. Selanjutnya yang aku
pendeknya kayak gini ya. Kalau ini aku beli tanpa celana, jadi cuman bajunya aja. Baju lengan pendek ini aku beli 3 buah, dan ada juga baju kutungnya. Baju kutung ini kayak baju legbong gitu loh mam, nih kayak gini ya, jadi dia tanpa tangan. Ini juga sama, aku beli 3 buah aja tanpa celana. Selanjutnya yang aku siapin itu ada jumpsuitnya. Nah jumpsuit ini aku beli 3 pasang juga ya. Oh iya mams, aku ini kalau untuk baju dan perlengkapan lainnya ini aku nggak terlalu milih sih yang mana yang buat laki-laki atau perempuan. Soalnya aku pikir kalau baju kayak gini ini bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Jadi aku belinya warna yang netral aja gitu. Nah, ini aku beli 3 pasang juga ya mams. Selanjutnya tadi kan jumpsuit panjang, sekarang aku beli yang pendeknya yang kayak gini mams. Nah ini aku juga beli 3 buah aja. Ini biasanya aku pakai mungkin kalau nanti seandainya bayinya buat imunisasi kayak gitu kan lebih gampang. Nah mam, selanjutnya yang aku siapin ini adalah celana pop nih kayak gini ya mam. Nah ini aku belinya agak banyak, soalnya aku pikir celana ini bakal sering dipakai, dan ini tuh celana ini tuh nggak cuma dipakai 1-2 bulan, tapi bisa sampai bayi udah agak besar kayak gitu ya. Ini aku beli 1 lusin. Nah selanjutnya yang aku beli ini loer kayak gini, loer atau popok ya, popok tali. Nah ini aku beli juga lumayan banyak nih 1 lusin, karena di Tokopedia ini dijualnya 1 lusinan, nggak bisa satuan gitu. Ini juga harganya murah mam. Ini biasanya dipakai ketika bayi baru lahir banget nih, kan bayi lebih sering kencing gitu, jadi aku lebih prepare untuk pakai kayak ginian. Nah selanjutnya yang aku beli ini celana pendek model seperti ini. Kan tadi kan aku beli baju kutungnya sama baju lengan pendek ini tanpa celana, karena aku udah beli celana yang kayak gini juga. Ini juga celana ini bisa dipakai sampai bayi agak besar, jadi aku belinya agak banyak 1 lusinan. Ini juga harganya nggak terlalu mahal. Nah mam, selanjutnya yang aku beli ini adalah kaos dalam atau kaos kutang ya mam, seperti ini. Ini juga aku belinya agak banyak, tentu dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama ini karena si kaos kutang ini bisa dipakai, aku lihat sih sampai keterangannya sampai usia 8 bulanan, jadi kan lumayan lama ya. Selanjutnya aku juga nggak menyiapkan gurita, baik itu yang perekat atau yang ikat. Kenapa? Karena secara medis sudah tidak dianjurkan untuk menggunakan gurita. Jadi untuk menjaga kehangatan bayi, aku lebih menyarankan untuk menggunakan kaos kutang seperti ini. Ini juga aku bisa tulisin ya. Selanjutnya yang aku siapin ini adalah bedong. Ini aku beli bedong juga secara online ya. Aku nyiapin ini 6 buah, tapi aku nggak nyiapin selimut lagi karena aku pikir bedong ini juga sekalian bisa dipakai untuk selimut. Nah selanjutnya aku siapin anduk ini aku siapin ada 3 buah nih ya. Ini anduk khusus bayi. Nah selanjutnya yang aku siapin ini adalah klodi. Jadi klodi itu adalah popok bayi tapi berbahan kain. Sebenarnya aku juga nyiapin sih untuk popok yang sekali pakai, cuman itu aku rencanainnya aku nggak terlalu banyak pakai itu, karena menurut review dari orang-orang pakai popok kain ini lebih murah, jadi aku lebih banyak menyiapkan ini aku nyiapinnya 12 atau 1 lusin. Kalau kita beli klodi ini kita juga harus nyiapin insertnya kayak gini. Nah ini tuh buat penahan pipisnya. Kalau ini aku belinya agak banyak, aku beli nyiapinnya itu 20 buah. Selain itu aku juga nyiapin untuk alasnya ini, jadi kalau misalkan si dedeknya pup, jadi yang kenanya itu ini, jadi
nyuci pun lebih nyuci ininya dibanding nyuci bodinya ini gitu. Tapi aku nanti bakal aku combine juga yang tadi aku bilang antara popok kain sama popok sekali pakai. Popok sekali pakai itu paling aku pakai kalau aku lagi keluar rumah aja, tapi untuk kesehariannya aku lebih pakai ini si Claudie popok kain ini. Selanjutnya yang aku siapin ini adalah sarung tangan sama sarung kaki, tapi aku lebih banyak nyiapin sarung tangan. Nih, aku untuk sarung tangan sendiri ini aku nyiapin 5 pasang, sedangkan sarung kakinya cuma 3 pasang. Selanjutnya aku nganjurin untuk mam semua nyiapin sapu tangan bayi kayak gini. Nih, sapu tangan ini aku rasa sih banyak fungsinya ya. Yang pertama itu kalau bayinya habis ASI atau buat bersihin apa kotoran yang ada di muka bayinya kayak gitu. Ini aku nyiapinnya juga agak banyak, 8 buah, soalnya satu paketnya ini isinya 8 sapu tangannya. Selain itu juga aku nyiapin waslap. Nah, waslap ini aku pakai juga buat mandi, jadi aku nyiapin waslap seperti ini ya. Next aku nyiapin topi bayi juga. Nah, topi ini seperti ini ya Mams. Ini aku beli juga di Tokopedia. Ini satu paket udah isi 5, jadi aku beli segini satu paket. Alhamdulillah anak pertama aku ini anak perempuan, jadi aku nyiapin bandonya juga. Ini juga aku beli satu paket ya Mams. Kalau ini aku belinya pas lagi keluar, jadi sekalian lihat toko bayi aku mampir. Selanjutnya yang aku siapin ini adalah gendongan bayi ini. Ini gendongan kain. Nih seperti ini ya. Ini Mams. Terus selain gendongan ini aku juga nyiapin apron untuk menyusui. Nih kayak gini. Ini jadi nanti kita buka gitu. Ini rekomendasi banget untuk yang ibu-ibu yang pakai hijab, karena ini apronnya ini secara menyeluruh gitu, nggak cuma bagian depan aja. Nih kayak gini Mams. Ini juga aku belinya online. Mams, seperti ini nih apronnya kalau dipakai, jadi dia menyeluruh dari pundak sampai ke bawah, nggak cuma apron kayak yang di depan doang gitu. Jadi ini recommended banget untuk ibu-ibu yang berhijab. Nah, di apron ini juga ada jaringnya, jadi Mams nggak perlu takut si bayi ini kekurangan oksigen. Sekalian juga jaring ini berfungsi untuk melihat kita ke bayi kita kayak gitu. Mams, selanjutnya yang harus kita siapkan ini adalah perlak. Ini perlak ompol bayi ya. Ini aku belinya di online juga. Yang aku beli ini, aku belinya yang per meteran, jadi aku beli 1 meter, ini lebar banget ya. 1 meter ini aku bagi menjadi 2, yang satunya untuk di tempat tidur bayi, yang satunya untuk di tempat tidur kita. Kenapa aku siapin yang di tempat tidur dia sama di tempat tidur orang tuanya? Soalnya aku pikir terkadang bayi juga nanti bakal tidur di tempat orang tuanya, jadi udah aku siapin duluan biar ompolnya tuh nggak kemana-mana. Selanjutnya yang kita siapkan itu kelambu ya Mams. Jadi kelambu ini berfungsi untuk mencegah nyamuk-nyamuk ngegigitin bayi kita. Nih, ini juga aku belinya online juga ya. Nah Mams, selain perlengkapan pakaiannya yang kita siapkan, kita juga harus nyiapin nih perintilan-perintilannya kayak sabun, sampo, dan lain-lainnya. Nah ini aku siapin ini, aku beli 1 paket ya. Ini udah termasuk ada sabun, ada shampoo, ada minyak rambut, minyak telon, dan krim buat ruang popoknya. Selanjutnya aku juga nyiapin cotton bud untuk bersihin kotoran-kotorannya ya Mam, seperti kotoran hidung ataupun telinga. Nah ini juga aku ada gunting kuku. Ini gunting kuku khusus bayi ya Mam. Ini beda ya gunting kukunya, jadi dia ada pelindungnya di sini, beda sama yang dewasa. Sama pengikirnya, mungkin kalau bayi yang baru lahir bisa pakai pengikir ini dulu ya. Kemudian aku juga nyiapin sisirnya. Ini sisirnya aku ada 2 macam, ada sisir bulunya, ada sisir
juga ada nyiapin kayak empeng bayinya gitu nih, seperti ini. Selanjutnya yang menurut aku penting juga untuk disiapkan itu sekarang ini yaitu penyedot ingus ya Moms. Nih seperti ini aku beli ya. Jadi penyedot ingus ini fungsinya itu kalau misalkan anak-anak kita pilek kan kita suka agak gimana gitu kan, bisa juga sih diuap secara alami, tapi kalau emang namanya anak bayi itu susah buat ngeluarin ingusnya, jadi aku saranin sih mending Moms beli aja yang seperti ini. Nah selanjutnya yang kita siapkan itu kapas cebok. Kenapa aku bilang harus nyiapin kapas cebok? Karena aku sendiri nggak memakai tisu basah, jadi aku pakainya itu kapas cebok kayak gini. Nih ini kalau aku sih belinya yang satu bal kayak gitu, nih kayak gini ya Moms. Jadi aku beli yang satu bal, aku lipat-lipat sendiri seperti ini. Tapi kalau Moms agak repot beli yang kayak aku, jadi Moms bisa juga di online itu atau di toko-toko perlengkapan bayi itu banyak yang udah dibulet-buletin, jadi dia satu pak kayak gitu. Nah cuman kalau Moms pakai yang kayak tadi kata aku kapas bulat atau kapas lipat, Moms harus sediain juga wadah kayak gini atau wadah yang lain lah yang bisa buat nyimpen air ceboknya. Jadi ketika kita pakai kapas itu kita celupin ke air sini dulu, baru kita lapin cebok si dedeknya kayak gitu. Selain itu aku juga nyiapin kapas kering ini buat ngelap. Selain kita tadi bisa pakai si anduk atau sapu tangan bayi, kita juga bisa pakai lap kapas kering kayak gini ya Mam. Nah, selanjutnya yang aku saranin sih ini adalah deterjennya ya. Ini deterjen pakaian atau deterjen botol susunya. Sebenarnya nggak harus sih, kita juga bisa pakai deterjen yang biasa. Cuman karena kita terkadang nggak tahu anak ini kan, bayi ini kan sensitivitas kulitnya kan seperti apa. Jadi aku sih nganjurin buat pakai deterjen kayak gini ya. Cuma kalau seandainya bunda-bunda di rumah nggak ada deterjen kayak gini ya bisa juga pakai deterjen biasa. Cuma sambil diperhatiin aja kira-kira ada alergi nggak ke si bayinya. Nah selanjutnya yang kita siapkan itu adalah kasur bayi ya Moms. Nih kasur bayinya, ini aku nyiapin kasur bayinya doang, soalnya aku udah punya keranjang goyangnya di rumah, jadi aku tinggal beli kasurnya aja kayak gini ya. Ini kira-kira ukurannya untuk keranjang goyang yang kayak gini, ini kira-kira ukurannya 40x82 gitu. Ini juga aku belinya online. Nah Mam, tadi kan dari sisa bahan kasur yang aku beli tadi ada sisanya nih. Nah sisanya ini aku buat untuk pinggiran kasurnya kayak bantal guling sih, tapi aku sih maksudnya ini fungsinya untuk pinggiran bantal. Nah untuk sarungnya ini aku buat sendiri loh, jadi aku ada bahan yang gak kepakai, jadi aku jahit sendiri untuk buat sarungnya ini kayak gitu. Aku juga nggak nyiapin bantal untuk kepala bayi nih Moms. Kenapa? Karena menurut penelitian aku baca bantal bayi itu belum dibutuhkan untuk bayi sampai dia usia kira-kira 1 tahun. Jadi Moms juga nggak perlu takut bayinya peyang atau tidak gitu. Selanjutnya yang harus kita siapkan itu adalah bak mandinya. Nih aku beli yang seperti ini aja, tapi bak mandi sekarang udah banyak pilihannya Mam modelnya. Nih bak mandi ini harus kita siapkan juga ya. Nah untuk perlengkapan bayinya tadi udah selesai ya Mam, sampai segitu saja. Sekarang kita mau lihat-lihat untuk perlengkapan ibunya apa aja sih yang harus kita siapkan. Nah untuk yang pertama ini yang aku siapkan itu adalah baju kancing. Jadi kenapa baju kancing? Karena ibu habis melahirkan itu kan menyusui. Jadi kalau baju kancing depan atau resleting depan ini lebih gampang nanti ketika kita menyusui. Selanjutnya yang kita siapkan itu adalah BH menyusui. Apa sih bedanya BH menyusui sama BH biasa? Nah kalau BH menyusui ini di pinggirannya ada kancingnya kayak gini nih ya, jadi untuk menyusuinya lebih
gampang. Ini juga kita siapkan ya Mam. Selanjutnya yang kita siapkan itu adalah gurita. Tapi yang kita siapkan ini guritanya gurita ibunya ya Mams, bukan gurita untuk bayi. Karena bayi sekarang itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk gurita seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, gurita ibu ini juga berfungsi untuk menekan atau membantu proses pengembalian perut ibunya ya, biar gak gleber-gleber. Nah, karena kebetulan keluarga saya itu orang Jawa, jadi kita ini menyiapkan stagen juga Mams, kayak gini. Sebenarnya fungsinya hampir sama sih kayak gurita, cuman dia cara pemakaiannya aja yang agak beda. Selanjutnya yang kita siapkan itu adalah kain panjang. Sebenarnya nggak harus kain panjang sih, kita juga boleh menyiapkan kayak sarung atau kain yang lainnya gitu untuk saat proses persalinannya atau ketika sudah proses persalinannya, karena untuk pemakaian kain atau sarung itu lebih mempermudah aja kayak gitu. Nah, yang kita siapkan itu adalah pembalut Mams, pembalut untuk maternity atau ibu bersalin. Tapi yang aku siapkan ini pembalut yang versi celananya. Kenapa? Karena aku sendiri udah nggak terlalu betah Mams pakai celana dalam. Jadi kalau ini kan nggak perlu pakai celana dalam lagi, tinggal pakai kayak popok orang dewasa aja. Ini popok celananya kayak gitu. Ini aku stoknya agak banyak juga ya, karena ini akan dipakai dari setelah proses persalinan sampai beberapa hari masa nifas kayak gitu. Nah Mams, selanjutnya barang-barang yang tadi itu kita juga perlu menyiapkan tas. Nah, tas ini fungsinya ada dua Mams. Yang pertama ini untuk ketika menjelang persalinan. Jadi menjelang persalinan itu kita bisa nyiapin perlengkapan ibu dan perlengkapan bayinya di tas ini. Yang kedua itu untuk perlengkapan bayinya nanti ketika setelah melahirkan atau setelah bayi lahir. Jadi kita kalau bisa cari tas perlengkapan bayi yang di depannya ini juga bisa buat nyimpan botol susu kayak gitu ya Mam. Sebenarnya barang-barang yang intinya sih segitu aja sih yang tadi aku sebutkan, cuman aku mau ngasih opsional aja nih untuk car seat ini atau stroller ini ya. Ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan juga, jadi Mams nggak harus beli juga. Ini pun kalau Mams butuh bisa nyewa, jadi banyak penyewaan untuk kasir atau stroller ini. Cuman ini karena kebetulan waktu itu aku menyiapkan ini untuk bisnis, jadi ini aku beli juga kasir ini kayak gitu Mams. Nah, kalau stroller ini juga sebenarnya sih nggak niat beli, cuma waktu itu aku dapat undian atau door prize dari pameran baby gitu. Jadi ya udah sekalian aja rezeki gitu. Sekian ya Mam informasi mengenai perlengkapan apa aja yang kita butuhkan untuk bayi atau untuk ibunya. Nah, kalau misalkan Mams ada yang mau ditanyakan seputar kehamilan, persalinan atau tentang bayi baru lahir, Mams bisa langsung tanya nih ke Instagram aku di bawah nih, atau nanti aku taruh di deskripsi boxnya. Dan kebetulan juga aku ini bidan, jadi sedikit banyak lebih mengetahui lah tentang hal-hal seperti itu kayak gitu. Makasih ya Mams sudah nonton video aku. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum.